Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini gue akan kembali lagi ngebahas Attack on Titan chapter ke 138 yang berjudul Mimpi yang Panjang, guys. Woi, kayak lagu ya, Mimpi yang Panjang ya. Dan bisa dibilang ini adalah chapter yang cukup penuh dengan plot twist, guys ya. Setelah kalian ngebaca chapter 137, kalian pasti bakal tidak kepikiran sama sekali sama chapter yang kali ini, guys ya. Karena itu benar kayak 180 derajat semua berubah gitu, guys ya. Kayak yang tadinya itu harusnya menang jadi kalah, harusnya happy ending malah jadi sad ending, guys ya. Kayak luar biasa, guys ya, si Hajime Isaima memainkan perasaan kita sebagai pembacanya, guys ya. Luar biasa. Dan hari ini gue akan ngebahas mengenai chapter tersebut, guys ya. Dan btw gue sorry banget baru bisa ngebahas sekarang, guys ya, karena waktu itu kondisi gue agak kurang fit. Bukan covid ya, alhamdulillah, cuma emang agak kurang enak badan aja, jadi waktu itu nggak bisa ngebahas AOT manganya. Tapi waktu itu kalau nggak salah gue udah sempat ngebahas sedikit mengenai AOT chapter 138 ini, cuma sedikit sekali, guys ya, dari inti manganya, guys ya. Makanya aku akan bahas full, guys ya, di video kali ini, guys ya. Check this out. Yang pertama, pasukan aliansi sudah menang. Setelah berhasil mengalahkan Titan Kuyang Eren, pasukan aliansi pun langsung kembali ke arah Benteng Selatan untuk merayakan kemenangan mereka, guys ya. Mereka saat itu merasa sudah memenangkan laga, padahal ini baru leg pertama, guys ya. Kami sedang fokus di PL. Jadi kita nantikan saja apa yang terjadi di kandang kami gitu, guys ya. Itu kayaknya bukan Eren sih, itu Andy Robertson, guys ya, salah orang, guys ya. Jadi kita lupakan saja Andy Robertson yang sudah kalah 3-2 waktu itu. Kita kembali fokus ke Eren, guys ya. Dimana akhirnya Eren berhasil dikalahkan dan mereka pun langsung celebrate di Benteng Sata. Namun ketika itu pesta kemenangan mereka langsung seketika itu juga sedikit dibuat worry dengan kehadiran cacing besar Alaska yang mendekati Benteng Sata, guys ya. Sang anak emas yang melihat hal itu langsung bergegas untuk mengejar si cacing besar Alaska, guys ya. Kemudian tidak hanya cacing itu saja yang meresahkan, guys ya, tapi Eren yang tiba-tiba kembali dengan form yang lebih GG, guys ya. Menurut gue harusnya Eren tuh formnya kayak gini aja ya, dibandingkan versi mode Titan Kuyang itu. Menurut gue itu agak kurang gimana ya, agak kurang ngeri gitu menurut gue, guys ya. Kengerian itu jadi kayak berkurang dikit gitu, guys ya. Emang sih si Eren kan emang digambarkan powerful ya di situ ya, digambarkan luar biasa. Tapi menurut gue harusnya itu dibuat versi ini aja, guys ya, versi Titan yang kolosal Titan, tapi dibuat dengan tinggi yang setara sama Titan Road Race, guys ya. Kan Road Race itu kan segede, bahkan lebih gede daripada dinding itu ya, daripada dinding-dinding di dinding-dinding di Paradis ya. Makanya gue pikir harusnya kayak gitu aja gitu formnya Eren, guys ya, dibandingkan sama form kuyangnya dia. Gue lebih setuju kalau Eren tuh masuk ke form yang itu, guys ya, form yang sekarang lagi dipakai, guys ya, mode kolosal Titan dengan muka Eren yang sangat luar biasa kece badai, guys. Woi. Dan langsung setelah itu pun begitu ngeliat Eren kembali lagi, guys ya, bangkit dari kuburnya setelah dikirain udah mati, Armin pun langsung bergegas berbalik arah dan langsung mengatakan kalau, Eren, jadi ini maumu, baiklah, akan kuladeni kau hingga akhir. Wih, I can do this all day. Wah, luar biasa. Armin tuh kalau ada momen-momen kayak gitu tuh emang kece badai, guys ya. Makanya gue tuh fans Armin tuh karena itu ya, karena kemampuan dia yang leading dan juga karena momen-momen yang kayak gini, guys ya, yang bikin Armin tuh berasa kayak pemimpin banget gitu, guys ya. Ya karena emang actually Armin tuh gue banget, guys. Wih, gue banget. Kemudian mimpi buruk pasukan aliansi. Tapi sebelum itu lihat nih, guys ya, lihat nih. Apa nih? Wah, ini adalah kopi gula aren, guys. Wih, top kopi gula aren. Gue minum dulu, guys ya, biar bisa nambah semangat nge-review manga kali ini, guys. Masya Allah. Ntar, lagi ya. Enak banget soalnya, guys. Mantep ya. Alhamdulillah. Taruh sini aja. Jangan melepetan dong kayak bocil minum, ya Allah. Ya, supaya gue semangat lagi, gue harus minum kopi gula aren, guys ya. Bisa bikin kalian nambah semangat lagi dan bisa bikin kalian makin fokus lagi dalam menjalani aktivitas kalian, guys. Woi, jadi endorse nih. Oke, kita akan kembali ke pembahasan gimana akhirnya pasukan aliansi mendapatkan mimpi buruknya setelah si cacing besar Alaska
mengeluarkan semacam kayak gas yang kayak notice. Itu adalah gas yang sama yang berasal dari desa Ragako guys ya, yang sempat dikeluarkan di desa Ragako guys ya sama si Zeke, yang waktu itu lewat ini ya, waktu itu lewat penyemprotan guys ya. Dan saat itu juga sebenarnya si Kone juga udah notice guys ya, kalau itu adalah apa namanya, asap yang sama yang waktu itu menyerang di desa Ragako guys ya. Dan langsung seketika itu juga Levi langsung bersikap sebagai layaknya leader guys ya. Dia langsung menyuruh Mikasa, kemudian Pig untuk untuk naik ke punggungnya Falco guys ya, agar menjauh dari benteng Salta guys ya. Saat itu mungkin ada yang nanya, bang kok itu Ani nggak ikutan? Ani itu kalau nggak salah posisinya agak lumayan jauh ya dibandingkan sama mereka guys ya. Waktu itu kalau nggak salah si Levi dan kawan-kawan tuh ada di ujung benteng Salta sebelah sini, dan Ani itu kalau nggak salah tuh hampir ada di bagian dekat-dekat gedung guys ya. Jadi lumayan cukup jauh dari arah Levi dan teman-temannya berada guys ya. Makanya Ani nggak denger, tapi dia akhirnya ikutan perang juga sih nanti ya. Nanti dia bakalan ikut nyerang juga nanti, tapi cuma nanti munculnya belakangan ya. Dan langsung seketika itu juga mereka pun langsung pergi dari benteng Sata, dan langsung mulailah berubah semua subjek Kemir menjadi mindless Titan guys ya. Dan saat itu benar kayak momen wah, masya Allah, apa ya, luar biasa sekali ya. Si Isayama ini ya ngebangun kita guys ya. Tadinya gue pikir udah menang telak, tiba-tiba berubah semua jadi kayak kalah telak gitu guys ya, karena semua yang ingin dilindungi, semua yang apa namanya, semua yang mereka sayangi itu hilang seketika ketika mereka semua berubah menjadi mindless Titan guys. Gue bingung mau muji si Hajime Isayama mau kesal gitu guys ya, karena gue itu sebenarnya kan fans tim Alliance ya, makanya gue itu bingung ini mau muji atau enggaknya nih guys ya. Ya tapi mungkin kalau saya dari segi story ya gue puji lah, karena emang kan bagus ya. Dan akhirnya langsung ketika melihat hal itu, para main setan itu pun langsung menuju ke arah si Rainer guys ya, untuk menolong cacing besar Alaska. Terus gue kembali ke pembahasan gue tadi, ketika melihat hal itu si Pig langsung turun dan langsung berubah ke mode titannya dia, dan langsung menggorok salah satu mindless titan. Cuma waktu itu kalau nggak salah gue lupa itu titan siapa yang digorok sama Pig ya. Kalau ngeliat dari posisinya setahu gue itu harusnya adalah mindless titan bapaknya Pig setahu gue ya. Cuma kalau emang benar begitu agak tega juga sih ya Isayama guys ya, sampai ngebuat Pig ngebunuh bapaknya sendiri tuh gokil sih ya. Dan habis itu juga akhirnya si Ani juga langsung ikutan guys ya, berubah jadi Prima Titan dan langsung bertarung menghadapi para mindless titan yang menuju ke arah Rainer yang ingin menghentikan cacing besar Alaska guys. Dan yang terakhir last fight guys ya, dimana akhirnya mereka semua bertarung hingga akhir guys ya. Mulai dari Rainer, Pig dan juga si Female Titan Ani yang mulai bertarung menghadapi para Mindless Titan. Mulai dari Mindless Titannya Jan, Mindless Titannya Connie, Mindless Titannya Gaby, dan semua Mindless Titan dari subjek Kemir yang ada di benteng Salta guys ya. Dan tidak hanya itu saja, si Armin pun bahkan sudah mulai adu jotos guys ya sama si Eren untuk ketiga kalinya, untuk kedua kalinya ya sebenarnya. Untuk kedua kalinya dimana mereka langsung kayak main pukul-pukulan guys ya. Si Armin tuh mukul di bagian perut kalau nggak salah, sementara si Eren tuh langsung pengen mukul ke bagian kepala guys ya. Dan setelah itu juga langsung Falco mengarahkan dirinya langsung menuju ke arah mulutnya si Eren atas perintahnya si Levi guys ya. Dan langsung Levi menembakkan tombak petirnya ke arah giginya si Eren, dan Mikasa masuk. Dan disitulah kita melihat momen sedih, dimana disitu Mikasa kayak nggak tega yang ngebunuh si Eren guys ya. Dan itulah yang makin menguatkan teori gue waktu itu, kalau nggak salah gue bilang kalau Mikasa bakalan bundir ya, bakalan harakiri setelah dia selesai ngebunuh Eren. Karena ya bisa dibilang Eren itu kan kayak cahayanya dia ya actually, bukan inangnya ya, cahayanya dia ya. Menurut Mikasa Eren itu adalah cahayanya dia, sementara bagi Eren Mikasa itu adalah parasit yang selalu mengikuti dirinya ya guys ya. Actually sebenarnya kayak nggak gitu sih sebenarnya, masa Eren setega itu sih sama Mikasa sampai nganggap parasit guys ya. Pokoknya akhirnya di situ kita diberikan momen sedih dan sebuah alternative world yang mungkin kalau kata orang-orang itu bisa jadi aja itu adalah sebuah
alternative word kalau seandainya si Mikasa ngomong kalau dia itu suka sama si Eren guys ya. Cuma gue actually masih kurang tahu tuh alternative word yang dimana guys ya. Kalau nggak salah waktu itu suhu gue juga udah pernah ngebahas ya guys ya, ngebahas mengenai hal itu. Mungkin kalian bisa cek sendiri, nanti gue akan kasih linknya di kolom deskripsi aja guys ya, biar kalian bisa cek sendiri mengenai pembahasan tentang alternative word yang mereka bahas di manga AOT chapter ke 138 guys ya. Dan akhirnya langsung selesailah manga ini dengan Mikasa yang mencium dengan tulus Eren guys ya. Wah, ini sekaligus menjadi penutupan yang indah untuk para fans Eren Mika guys ya. Karena sepertinya setelah itu Mikasa bakal dengan tega membunuh Eren. Kemungkinan terbesar itu ya, ada kemungkinan lain mungkin saja Mikasa bakal ngebawa Eren pergi jauh guys ya. Memang kalau benar begitu, mungkin nantinya setelah Eren dibawa pergi jauh, nanti Eren bakal mengembalikan mereka semua Mindless Titan menjadi manusia normal guys ya. Karena kan kalau nggak salah emang aslinya itu kan subjek ember itu kan bisa diubah guys ya, bisa diubah jadi Mindless Titan, bisa diubah jadi manusia biasa, bisa dibuat tuh guys ya. Ya bisa dibuat, gue perlu sebut kan nih, nggak usah ya, pokoknya dibuat sesuai sama rencananya si rencananya si Zeke guys ya. Makanya gue pikir tadi ya, kalau saya benar nanti Eren bisa melakukan hal itu, maka kemungkinan terbesar nanti mereka yang sudah menjadi Mindless Titan akan langsung kembali jadi manusia dan berakhir happy ending. Kalau endingnya Mikasa membiarkan Eren tetap hidup. Kalau endingnya si Mikasa ngebunuh si Eren, maka kemungkinan terbesar mungkin saja nanti ya tidak hanya Eren tapi juga Gaby, Connie, kemudian Jan akan tewas di situ guys ya sebagai Mindless Titan. Atau malah mungkin justru malah penyebab Jan, Connie dan Gaby kembali jadi manusia adalah kematian Eren. Wah, jadi teori baru tuh. Tapi ya itu kan masih teori liar guys ya. Kita tunggu nanti di next chapternya apakah itu yang akan terjadi guys ya. Kalau gue sebagai fans aliansi sih berharap itu yang terjadi guys ya. Cuma kalian kan fans barbar ya, fansnya Yegaris pasti berharap kok udah matiin aja semua gitu. Biar ikhlas semua kan, mati semua gitu kan. Biar gue ikhlas matiin aja semua gitu ya. Biar jadi kayak ending yang di season kedua apa ketiga gitu guys ya. Iya season kedua ya. Season kedua pertama ya. 1, 2, 4, 3 gitu, gue lupa gitu. Di situ kan ending kan semua mati ya, tinggal kuburan doang sama pohon yang waktu itu tempat si Mikasa, Eren sama Armin kejar-kejaran ya guys ya. Kalau seandainya benar begitu, itu lebih plot twist lagi sih sebenarnya menurutku guys ya. Kalau kalian setuju kira-kira ending yang mana guys ya, silahkan tuliskan komentar. Dan jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe untuk gua. Dan jangan lupa juga guys, beli top kopi gula aren guys. Gue lupa, maaf ya. Top kopi gula aren guys ya, karena ini kopi enak banget dan pas banget buat kalian minum untuk menghadapi aktivitas kalian yang sangat panjang guys. Mantap. Gue minum lagi nih guys ya. Alhamdulillah. Mantap guys ya. Itu sakit, terima kasih. Gue mohon kepada salah-salah kata, gue pamit. Gue mohon kepada salah-salah kata, maaf ya. Minta maafnya aja salah ya. Maaf ya. Begitu gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.